Apa sih program linear itu? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Siti Komsiah. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih bagaimana cara memodelkan suatu program linear itu? Oke, pada video kali ini kakak akan bahas tentang program linear. Ikutin yuk teman-teman pembahasannya berikut. Pada topik program linear ini, kita akan belajar mengenai yang pertama adalah definisi yang berisi model umum program linear dan penjelasan langkah-langkah untuk menggambarkan grafik dari program linear tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan masalah yang dalam bentuk soal cerita yang menerapkan program linear dan contoh soal yang berisi model pertidaksamaan dan kita diminta untuk menentukan solusinya. Nah, teman-teman, apa sih program linear itu? Ya, masalah pada program linear dua variabel adalah kita diminta untuk menentukan nilai X1 dan X2 yang memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan. Nah, di sini adalah bentuk umum dari program linear, yaitu diberikan fungsi Z, X1, X2, di sini maksudnya fungsi tujuan, baik memaksimumkan atau meminimumkan, dengan fungsinya adalah C1, X1 plus C2, X2, di mana C1 dan C2 di sini adalah koefisien dari fungsi tujuan. Kemudian diberikan kendala atau batasan-batasan yang berupa pertidaksamaan, kurang dari sama dengan, atau lebih besar sama dengan, dan memungkinkan juga berupa sama dengan. Ya, dengan kendalanya adalah A11X1 plus A12X2 kurang dari sama dengan, atau lebih besar sama dengan dari B1 untuk kendala yang pertama. Dan dilanjutkan untuk kendala kedua sampai dengan kendala ke M. Nah, di sini diberikan syarat untuk nilai variabel X1 dan X2 itu harus non-negatif. Artinya berarti nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian pada program linear terdapat istilah yang namanya daerah layak, daerah penyelesaian atau daerah optimum, di mana daerah penyelesaian ini merupakan himpunan semua titik X dan Y ya, yang memenuhi kendala suatu masalah program linear tersebut. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan dengan bagaimana langkah-langkah menggambarkan grafik dari suatu permasalahan program linear. Ya, jadi yang pertama, kita gambarkan setiap pertidaksamaan sebagai suatu persamaan garis lurus. Kemudian, jika tanda pertidaksamaannya itu menggunakan kurang dari atau lebih dari, maka garisnya kita buat putus-putus. Nah, yang kedua, setiap garis akan dibagi menjadi dua bidang kartesius untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Misalkan kita ambil sembarang titik, yaitu titik A, kemudian ujian kebenaran dengan pertidaksamaan dengan menggunakan titik A tadi. Jika pertidaksamaan bernilai benar, maka bidang asal titik A merupakan daerah solusinya. Jika bernilai salah, maka bidang yang bukan asal titik A merupakan daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, kita akan ulangi lagi langkah 1 dan 2 untuk semua pertidaksamaan yang telah dirumuskan. Kemudian perhatikan irisan atau daerah yang memenuhi ya setiap pertidaksamaan yang diberikan. Dan langkah terakhir, kita harus mengecek ya syarat non negatif untuk setiap variabel. Karena terkadang nilai variabel di sini tidak selalu positif. Oke teman-teman, apakah penjelasan sebelumnya tadi sudah membantu pemahaman mengenai program linear? Jika sudah, saatnya kita coba nih bagaimana penentuan solusi dari masalah yang berupa soal cerita. Yuk kita simak bersama. Soal ceritanya adalah perusahaan Galang Jaya memproduksi alat-alat barang elektronik, yaitu transistor, kapasitor, dan resistor. Perusahaan harus mempunyai persediaan paling sedikit 200 resistor, ya, 120 transistor, dan 150 kapasitor, yang diproduksi melalui dua mesin, yaitu mesin A. Untuk setiap satuan jam kerja hanya mampu memproduksi 20 resistor, 10 transistor, dan 10 kapasitor. Pada mesin B, untuk setiap satuan jam kerja hanya mampu memproduksi 10 resistor, 20 transistor, dan 30 kapasitor. Jika keuntungan setiap unit
yang diproduksi mesin A dan mesin B berturut-turut adalah Rp50.000 dan Rp120.000. Bentuklah model matematika masalah perusahaan Galang Jaya tersebut. Baiklah teman-teman, langkah awal dari soal cerita tadi, maka kita harus mendefinisikan yang namanya variabel keputusan. Di sini misalkan X adalah banyaknya unit barang yang diproduksi oleh mesin A, dan Y adalah banyaknya unit barang yang diproduksi oleh mesin B. Selanjutnya kita susun tabel yang berisi alokasi setiap sumber daya yang tersedia. Di sini adalah mesin A, mesin B, dan minimum persediaannya. Berikutnya adalah alat-alat yang diproduksi tadi, yaitu ada resistor, transistor, kapasitor. Dan kemudian keuntungan yang diperoleh untuk masing-masing mesin tadi, yaitu untuk mesin A, per unitnya diperoleh Rp50.000, dan untuk mesin B, per unit dari barang yang produksi, kita dapatkan keuntungannya sebesar Rp120.000. Nah, di sini persediaannya sudah diberikan ya tadi, untuk resistor itu minimum 200, untuk transistor itu adalah minimum 120, dan untuk kapasitor itu paling sedikit 150. Nah, dari tabel ini kemudian kita susun ke dalam model matematika, yaitu model kendalanya. Yang pertama untuk resistor, secara tabel bisa kita lihat untuk kolom resistor, kita bisa memperkecil angka yang digunakan dengan cara semuanya kita bagi 10 ya. Jadi kita dapatkan model pertamanya adalah 2X plus Y lebih besar sama dengan 20. Nah, berikutnya untuk transistor, kita dapatkan model kendalanya adalah X plus 2Y lebih besar sama dengan 12. Dan untuk kapasitor, modelnya adalah X plus 3Y lebih besar sama dengan 15. Nah, kemudian jangan lupa untuk kendala non-negatif harus kita sertakan di mana X dan Y harus non-negatif, yaitu nilainya lebih besar sama dengan 0. Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan dengan menggunakan grafik. Nah, sebelumnya tadi kita ketahui bahwa model kendalanya adalah seperti ini ya. Misalkan kendala pertama kita beri nomor 1 ya, kendala yang kedua kita beri nomor 2, dan kendala yang ketiga kita beri nomor 3. Selanjutnya kita akan membuat kendala tersebut menjadi bentuk persamaan sehingga grafiknya akan jadi seperti ini. Nah, untuk menentukan garis mana sih yang menggambarkan kendala 1, 2, dan 3, misalkan untuk kendala yang pertama, kita buat menjadi 2X plus Y sama dengan 20. Jika X-nya 0, maka Y-nya kita dapatkan 20, sehingga koordinatnya adalah 0,20. Di sini ya. Nah, kemudian jika Y-nya 0, kita dapatkan X-nya adalah 10, titiknya adalah 10,0. Nah, jadi garis yang berwarna pink ini mewakili kendala yang pertama. Untuk kendala yang kedua, jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah 6 ya. Berarti koordinatnya adalah 0,6 di sini. Dan jika Y-nya 0, kita dapatkan X-nya adalah 12, sehingga koordinatnya adalah 12,0. Nah, jadi garis yang berwarna hijau ini mewakili kendala yang kedua. Nah, berarti yang berwarna biru ya, yang ketiga ini adalah mewakili kendala yang ketiga. Nah, karena tadi daerah solusinya itu yang bertanda lebih besar sama dengan semuanya, sehingga daerah yang saya arsir kuning itu adalah daerah solusinya. Ya, ruang solusinya adalah di sebelah kanan yang berwarna putih ini. Nah, kemudian jangan lupa untuk fungsi tujuannya kita tuliskan, ya, yaitu memaksimumkan laba atau keuntungan. Di sini kita dapatkan misalkan dalam bentuk fungsi f x y sama dengan 50.000 x ditambah 120.000 y. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 5x plus 2y, 12y ya, di mana nilainya dalam Rp10.000. Gimana teman-teman? Sampai sini apakah sudah jelas cara menentukan daerah penyelesaian ketidaksamaan dengan menggunakan grafik? Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas soal cerita dan kita tentukan solusinya dalam bentuk grafik sehingga kita tahu ruang solusi yang mungkin ya. Kemudian kita juga sudah memodelkan kendala dan juga fungsi tujuan dari soal cerita tadi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Nah, di sini diberikan suatu model di mana kita diminta untuk menggambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut ini, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 2, kemudian min 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 6,
dan nilai X-nya antara 3 sampai dengan 4. Ya. Oke, kita akan bahas berikut ini. Nah, teman-teman, solusinya untuk daerah penyelesaian ketidaksamaan soal tadi bisa kita lihat pada grafik kartesius seperti ini, di mana kita lihat untuk kendala yang pertama yang berwarna pink ya, ini kendala yang pertama tadi, seharusnya sudah kita buat. Nah, untuk daerah solusinya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 2. Kita bisa mengambil satu titik ya, dimanapun terserah, sehingga memenuhi tanda kurang dari sama dengan 2. Nah, dalam ini misalkan saya ambil 0,0 ya, 0,0 maka memenuhi kurang dari sama dengan 2. Artinya berarti daerah yang di bawah grafik yang berwarna pink ini merupakan solusi dari kendala yang pertama. Nah, saya arsir dulu ya. Nah, berikutnya untuk kendala yang kedua tadi adalah ini ya, min 3x plus 2y besar sama dengan 6 dibatasi oleh garis yang berwarna biru ini. Kita akan cek apakah solusinya berada di atas atau di bawah, di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya, dari garis yang berwarna biru. Nah, kita coba juga satu titik ya, misalkan 0,0 juga. Ternyata kalau 0,0 nilainya adalah 0. Lebih besar sama dengan 6 itu pernyataan yang salah. Artinya berarti solusinya berada di sebelah sini untuk kendala yang kedua. Saya arsir. Nah, berikutnya kendala yang ketiga itu adalah nilai X antara 3 sampai 4. Nah, berarti solusinya itu berada di ruang garis tegak ini. Nah, kalau kita amatin dari seluruh solusi yang saya buat arsir ya daerahnya, ternyata daerah solusinya tidak ada yang simultan. Ya, jadi di sini tidak ada daerah yang saya arsir yang merupakan ruang solusi yang mewakili semua kendala yang diberikan, yaitu kendala 1, 2, dan 3. Nah, dari sini maka dapat kita simpulkan bahwa tidak ada nilai X dan Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan pada contoh soal kedua ini. Gimana teman-teman, apakah jelas? Nah, jadi sini kita tahu bahwa tidak semua permasalahan dari program linear itu menghasilkan suatu solusi. Contohnya pada soal kedua ini kita buktikan bahwa ternyata tidak ada nilai X dan Y yang memenuhi. Artinya contoh soal kedua ini tidak ada solusi. Nah teman-teman, demikian tadi pembahasan topik mengenai program linear. Gimana nih teman-teman, apakah sudah paham? Semoga bisa dipahami ya. Sampai ketemu di video berikutnya yang akan membahas cara penentuan nilai optimum dengan bantuan garis selidik. Ikutin terus ya. Terima kasih.